Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, selamat datang lagi di channel Zikin Vlog ya. Nah, di video kali ini kita akan berbagi ya teman-teman ya, berbagi pengalaman terkait gaji dari seorang YouTuber ya teman-teman ya. Nah, miris banget ya kan. Di judulnya saja masih mau jadi YouTuber. Ini dia gaji YouTuber sebenarnya. Miris banget. Oke, kenapa miris banget? Oke, di sini disclaimer ya teman-teman ya. Setiap YouTuber memiliki AdSense yang berbeda, memiliki penghasilan yang berbeda, memiliki income yang berbeda ya teman-teman ya. Nah, oke, sebelum kita jauh lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like, comment, dan subscribe ya kan, dan jangan lupa untuk dinyalain tombol loncengnya, agar nanti ketika aku baru upload video, teman-teman langsung dapat notifikasinya. Oke, let's go teman-teman. Di sini kita sudah berada di halaman YouTube studio aku ya teman-teman ya, Zikin Vlog ya kan di channel ini. Nah, di mana di channel ini dengan jumlah subscriber 5.352 dengan ringkasannya ini analitiknya ya teman-teman ya, dalam 28 hari terakhir total penayangannya 13,6 ribu viewers, waktu tontonnya 148 jam dalam 28 hari terakhir dengan estimasi pendapatan hanya 1,11 dolar. Oke, mungkin ini adalah impian bagi teman-teman yang belum dimonetisasi, dan ini adalah suatu keberhasilan dari channel Zikir Flow sendiri ya teman-teman ya, sudah bisa berpenghasilan. Nah, dimana ketika kita memandang suatu hal, kenapa sih gaji kita hanya dibayar 1 dolar per bulannya ya kan? Kok hanya 1 dolar ya teman-teman ya? Kita harus mengaca ke belakang teman-teman, dimana kita yang sudah dimonetisasi, bagi teman-teman yang di belakang masih ada yang belum dimonetisasi dan ingin berada di posisi kita seperti itu. Jadi perbanyaklah bersyukur ya teman-teman ya. Dan jangan lupa di YouTube kita ubah mindset kita bukan untuk mencari uang, tapi apa sebagai amal jariah kita, sebagai dokumentasi kita, sebagai alat dokumentasi, ya kan? Biar nantinya ketika kita mengupload suatu video tentang kita, kita bisa melihat di masa depan, ya kan? Video itu tidak akan hilang. Kita melihatnya di masa depan, in the future. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa juga amal kebaikan, amal jariah? Nah, kenapa saya mengatakan hal seperti itu, teman-teman? Nah, karena pada nantinya video-video kita yang bermanfaat, ya kan? Itu akan menjadikan ladang amal bagi kita, ladang kebaikan, ya kan, ladang pahala di situ. Nah, jadi kita membuat konten, ya nomor satu kita harus itu teman-teman. Kita ingin berbagi, kita ingin berbagi yang namanya ilmu kita. Untuk mendapatkan apa? Selain untuk mendapatkan, ya kan, memang tujuan pertama mungkin bagi kalian adalah uang dan uang, gaji dan gaji, ya kan. Tapi diubah ya teman-teman ya, agar kalian eh, untuk memposisikan amal kebaikan itu di nomor satu, kalian terus ngonten loh. Tapi kalau teman-teman uang di nomor satu kan, kalian akan berhenti ngonten. Kenapa? Kenapa sih viewersnya hanya segitu? Kenapa sih hanya ditonton 10 orang viewers saja gitu ya kan? Kalian pasti akan berhenti teman-teman. Tapi beda lagi ketika teman-teman ingin mengingat, oh mungkin belum saatnya. Ya udah, yang penting dari 10 penonton itu berarti kita sudah mendapatkan 10 kebaikan teman-teman. Karena kita sudah meng-share ilmu yang bermanfaat di situ. Nah, contohnya mungkin tutorial seperti ini ya, ataupun konten-konten hiburan. Yang penting kan hiburan pun itu tetap bermanfaat teman-teman, dimana menghibur orang gitu ya kan ya. Itu juga ladang kebaikan bagi kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, video ini disclaimer ya. Video ini dibuat pada tanggal 29 April 2024. Sedangkan ini aku sudah menschedule, menjadwalkan sampai 2 tahun 2025 teman-teman. Aku 1 minggu sekali untuk uploadnya ya teman-teman. Jadi aku harus konsisten 1 minggu sekali gimana caranya. Walaupun ada yang mengatakan kalau di schedule nanti ini kan dibuat di tahun 2024 tapi diupload nanti di tahun 2026 misalkan seperti itu. Saya tidak peduli konten saya itu up to date ataupun tidak. Yang penting di sini saya memberikan pengalaman. Nah, pengalaman saya di 2024 akan ditonton oleh teman-teman di tahun 2026. Mungkin sedikit berbeda pada zamannya ya nanti ya. Itu kan berbeda selisih sekitar 2 tahun lah seperti itu ya teman-teman ya. Yang penting pada intinya saya ingin berbagi kebaikan seperti itu. Saya ingin berbagi ilmu saya. Oke, kita lebih berfokus pada gajinya nih ya kan ya. Kita sudah menjelaskan terkait
eh, beberapa suka duka terkait menjadi YouTuber teman-teman ya. Jadi perlu kita ambil hikmahnya. Nah, oke di sini ini 1,11 dolar untuk 28 hari terakhir. Ketika teman-teman ingin melihat di pendapatan di sini berapa sih gajinya ya kan? Nah, di bulan April ini aku hanya dapat 1,11 dolar teman-teman. Di Maret kemarin 2,74 dolar. Februari dan Januari ini sama ya teman-teman ya. 3,78 dolar. Nah, ini untuk di YouTube Studio dan di Google AdSense beda lagi ya teman-teman ya. Itu jadi masuk itu berapa kemarinnya 43.000 kalau nggak salah teman-teman. Ya, 43.000 pembayaran terakhir 1.337. Alhamdulillah ya teman-teman ya sudah dapat gajian dari YouTube. Nah, kebetulan ini dapat gajian yang kedua kalinya dari YouTube ya teman-teman ya. 1.337 dan aku nanti akan kembali pada nantinya di tahun 2026 ataupun di tahun 2025 nantinya. Ketika aku merasakan gajian, aku akan buatin vlog biar teman-teman semangat. Biasanya seperti itu ya untuk YouTuber-YouTuber pemula sering melihat vlog-vlog teman-teman YouTuber yang ambil gaji awal gitu kan, yang gajian dari YouTube seperti itu. Oke, mungkin untuk kontennya hanya segitu saja ya teman-teman ya. Saya doakan untuk teman-teman yang masih belum dimonetisasi, semoga bisa dan segera untuk dimonetisasi. Bagi teman-teman yang masih belum pernah mendapatkan apa namanya gajian dari YouTube, semoga bisa bisa merasakan gajian dari YouTube ya teman-teman. Siapa sih yang nggak mau gajian dari YouTube, apalagi setiap bulannya dapat penghasilan ya teman-teman. Oke, ada tambahan sedikit dari saya. Jangan jadikan YouTube sebagai eh, ladang pencarian yang utama ketika teman-teman tidak mempunyai pekerjaan ya teman-teman ya. Sorry, ketika teman-teman sudah mempunyai pekerjaan. Jangan pernah berhenti di pekerjaan utama. Jadikan YouTube itu sebagai passive income. Nah, setiap orang udah persepsi ya teman-teman ya. Dimana ketika teman-teman tidak mohon maaf bisa dikatakan pengangguran lalu ingin berfokus saja di YouTube, teman-teman tidak bisa ya teman-teman ya. Apalagi kalian bukan public figure ya kan. Tapi ketika rezeki mengatakan iya, Allah mengatakan kun fayakun ya kan, jadi jadilah ya kan teman-teman. Pasti jadi. Nah, tapi secara ilmu logika manusia memang ya mengatakan susah ya teman-teman ya. Tapi kalau Allah berkehendak tidak ada yang susah untuk membolak-balikkan telapak tangan saja itu sangat mudah bagi Allah ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi pesan saya terakhir, eh, jangan jadikan YouTube sebagai income utama, tapi jadikan YouTube sebagai passive income. Di mana saya masih seorang mahasiswa, teman-temannya duduk di semester 6. Sekarang saya buat channel ini dari tahun 2019 dan terkait konten kenapa saya untuk schedule sudah sampai di tahun 2025 itu karena saya untuk menyiapkan gimana caranya saya untuk konsisten pada saat saya tetap ini skripsian ya teman-teman ya, pada saat masa skripsian nantinya. Jadi saya pengen tetap untuk upload konten setiap minggunya ya teman-teman ya. Saya takut untuk putus nanti ketika saya skripsi, saya takut putus tidak bisa bikin konten dalam 1 minggunya ya teman-teman ya. Jadi saya mau schedule dari sekarang, saya menyibukkan diri dari sekarang untuk terus bikin konten seperti itu. Oke, mungkin untuk kontennya hanya segitu doang, tambahan dari saya. Thanks for watching semuanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.